Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam. Minggu ini adalah Minggu Paskah. Majelis Jemaat GKSBS Bandar Jaya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah, serta salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah dimenangkan dan dimerdekakan, kita boleh merayakannya bersama keluarga di rumah kita masing-masing dengan tetap semangat dan bersukacita memberitakan karya Allah yang besar di dalam Yesus Kristus. Berita GKSBS Bandar Jaya, Minggu Paskah, tanggal 12 April tahun 2020, akan saya baca untuk kita semua sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Paskah pada hari ini dilayani tidak dengan pelayanan perjamuan kudus dengan petugas sebagai berikut. Pengkhotbah oleh Diaken Supriyati, pendamping pelayanan oleh Penatua Wisnu Broto, pastoral dan berita gereja oleh Diaken Missouri TS, persembahan oleh Diaken Indah Retno Widyaningsih, liturgos oleh Bapak Rohadianto dan Bapak Hari Sanyoto, organis oleh Pendeta Kurniawan Dewanto Wijaya SSI. Semoga ibadah pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Berita kedua tentang persembahan aksi puasa Paskah, ibadah Minggu dan Pentakosta. Mohon berkenan dikumpulkan dan dimasukkan dalam amplop dan bisa diserahkan ke kantor gereja atau melalui anggota majelis jemaat blok pada jam kerja, atau dibawa pada waktu ibadah Minggu di gereja, yaitu saat dimulai kembali ibadah Minggu di gereja, atau ditransfer pada rekening tabungan gereja. Berita ketiga, anggota majelis habis masa daur atau lereh, bahwa pada tanggal 3 April tahun 2020 ada 3 anggota majelis jemaat yang habis masa daurnya, yaitu 1. Diaken Daniel Widyo Pranoto 2 daur, 2 Penatua Tipas Adi Wardoyo 1 daur, 3 Diaken Suarsono 1 daur. Atas nama anggota jemaat, majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan bapak-bapak majelis yang lereh. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Berita keempat, ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan segenap jemaat GKSBS Bandar Jaya mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan dalam sepekan ini kepada 1. Ibu Lisa Ivanali dan Bapak Adiaksa Widyatama Leres di Blok 1 Bandar Jaya Barat 1, 12 April ulang tahun kedua. Kedua, Ibu Sumaryanti dan Bapak Kusuma Yanco Effendi di Blok 11 Bandar Jaya Timur, 12 April ulang tahun ketiga. Ketiga, Ibu Eni Setiawati dan Bapak Agus Masudi di Blok 16 Humas Jaya, 13 April ulang tahun ke-34. Yang keempat, Ibu Lisa Kartika Dewi dan Bapak Stefanus Dani Ardinta di Blok 5 Bandar Jaya Barat 2, 14 April ulang tahun ke-18. Dan selamat ulang tahun kelahiran atau anggota SIDI kepada yang pertama, Ibu Suciati Hartadi di Blok 1 Bandar Jaya Barat 1, 12 April ulang tahun ke-76. Kedua, Saudara Christian Daud Dwi Taruna di Blok 8 Bandar Jaya Timur, 13 April ulang tahun ke-25. Ketiga, Saudara Sintong Alwan Simangungsong di Blok 10 Bandar Jaya Timur, 16 April
ulang tahun ke-27. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Demikian berita gereja hari ini. Terima kasih dan selamat beribadah. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam. Bapak Ibu sekalian, marilah ibadah Paskah pada hari Minggu pagi ini kita mulai. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Selamat Paskah, ia telah bangkit. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 205, bait 1 dan 2. Gembira dan bernyanyilah. Kristus yang bangkit mengundang kita untuk merayakan kebangkitannya. Mari kita menyambut undangan Tuhan. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Kristus, dengan gembira kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ia menang atas kuasa maut yang kejam. Karena ia bangkit, maka kita ikut serta dalam kebangkitannya. Kubur kosong membuktikan bahwa masa depan sungguh ada. Maka dari itu, hiduplah di dalam Dia supaya menjadi manusia Paskah. Kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 188, bait 1 dan 2. Kristus bangkit, soraklah.
Mari kita berdoa untuk pengakuan dosa kita. Allah Bapa yang baik, Engkau berkenan mengundang kami merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami. Tolonglah kami supaya mampu menjadi manusia Paskah. Tuhan Yesus, melalui kebangkitan-Mu, Engkau mengalahkan dosa dan kematian yang kejam dan mematikan hidup kami. Tolonglah kami supaya berani hidup dalam kebangkitan-Mu. Kristus Yesus Juru Selamat kami, kebangkitan-Mu membuat kami mendapat perutusan untuk menjadi pewarta kasih Allah. Tolonglah kami supaya setia mewartakan kasih Allah. Tuhan, berita Paskah merupakan seruan bagi kami untuk mengikut terang ilahi. Terang yang mengenyahkan kegelapan dan menuntun kami pada keabadian. Tolonglah kami supaya tetap berpedoman pada terang-Mu yang ajaib. Amin. Ibu bapak dan saudara kekasih Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita akan terima berita anugerah. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Kita memuji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat 91 bait 1 dan 2. Tuhan telah bangkit. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Allah yang mempunyai langit, bumi, dan segala isinya,
yang berkuasa dan yang memelihara hidup dan kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama anggota keluarga kami bersama menghadap takhta Tuhan untuk bersembah sujud di hadapan Tuhan, menaikkan puji dan syukur, serta sebagai rasa terima kasih kami kepada Tuhan, oleh karena Tuhan yang telah memberkati kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan melalui pekerjaan dan usaha kami. Tuhan sudah mencurahkan begitu banyak berkat-berkat yang boleh kami nikmati. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kehidupan bergereja. Kami bersyukur untuk anugerah dan rahmat Tuhan, untuk setiap rupa-rupa pelayanan yang terjadi di gerejamu di tempat ini. Sekalipun di tengah kondisi dan keadaan yang kurang baik ini ya Tuhan, karena wabah virus corona, kami bersama keluarga kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan, melalui penyembahan kami, melalui pelayanan yang kami lakukan dengan kunjungan kasih kepada saudara-saudara kami yang sakit, juga pelayanan kami yang lain, baik kami sebagai majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, bidang-bidang komisi, maupun guru sekolah minggu dan guru katekisasi. Kiranya Tuhan berkenan untuk senantiasa memberkati. Demikian juga untuk setiap anggota keluarga kami ya Tuhan, yang ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dan meneguhkan kami sekalian, sehingga kami dimampukan untuk melakukan pelayanan ini dengan baik, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, kami juga bersyukur dan turut berbahagia atas berkat Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga milik-Mu di tempat ini, yang dalam sepekan mendatang kembali mengingat dan mengenang satu hari di mana Tuhan sudah menambahkan usia perkawinan mereka. Kami mohon berkat untuk keluarga Ibu Lisa Ivanali dan Bapak Adiaksa Widya Tamaleres, untuk Ibu Sumaryanti dan Bapak Kusuma Yanco Effendi, untuk Ibu Eni Setiawati dan Bapak Agus Masudi, untuk Ibu Lisa Kartika Dewi dan Bapak Stefanus Dani Ardinta. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan cinta kasih dan anugerah Tuhan, sehingga keluarga-keluarga ini dimampukan untuk senantiasa bersyukur dan bersukacita memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Demikian juga untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun kelahiran. Kami mohonkan berkat untuk Ibu Suciati Hartadi, untuk Saudara Christian Daud Dwi Taruna, untuk Saudara Sintong Olowan Simangunsong. Kiranya Tuhan memberkati kehidupannya, pekerjaan dan harapannya, sehingga di sepanjang kehidupannya anak-anak-Mu ini mampu merasakan kasih Tuhan dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terlebih Tuhan, mereka senantiasa takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, maupun juga untuk saudara-saudara kami yang karena sudah sepuh ringkih tubuhnya,
baik yang sakit dirawat di rumah maupun yang sakit dirawat di rumah sakit. Kami mohon berkat untuk anggota jemaat di Bandar Jaya Barat 1, anggota jemaat di Bandar Jaya Barat 2, anggota jemaat di Bandar Jaya Timur, anggota jemaat di Karangendah dan di Margamulya. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu ya Tuhan, tapi kami yakin dan memohon belas kasihan Tuhan, lawatan Tuhan, kemurahan Tuhan hadir dan memberkati setiap saudara kami yang sakit, yang lemah fisiknya, dan Tuhan berkenan memberikan kekuatan. Kami juga mohon berkat untuk setiap anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, yang senantiasa dengan sukacita dan dengan sabar mendampingi, melayani dan merawat saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberikan kepada mereka kesehatan. Terlebih Tuhan, oleh kuasa Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit boleh mengalami pemulihan, bahkan kesembuhan yang dari Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua, baik yang sakit maupun juga anggota jemaat yang dalam pergumulan di kehidupannya. Kiranya mereka juga boleh menyerahkan setiap perkara dan pergumulannya kepada Tuhan dan beroleh damai sejahtera Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami juga berdoa dan memohon berkat untuk setiap program-program gereja, terkhusus untuk program pemberitaan Injil, baik di daerah kami di Lampung maupun yang terjadi di seluruh pelosok bumi ini. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk memampukan setiap kami anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pekabaran Injil ini, sehingga boleh bekerja untuk melayani Tuhan dengan baik, baik melalui yayasan-yayasan pendidikan Kristen, rumah sakit Kristen, maupun lembaga-lembaga Kristen lain, sehingga melalui itu semua ya Tuhan, nama Tuhan semakin disebarluaskan di seluruh bumi ini. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami bersyukur jika Tuhan sudah menempatkan kami di bumi ini sebagai bagian dari masyarakat Lampung, bagian dari bangsa Indonesia, di mana saat ini bangsa kami sedang mengalami pergumulan bersama dengan bangsa-bangsa yang ada di bumi ini karena pandemi corona. Kami berdoa dan memohon berkat kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit karena virus corona. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkenan meringankan sakitnya, memberikan kekuatan, memberkati setiap usaha yang dilakukan para medis untuk kesembuhannya, sehingga saudara-saudara kami yang sakit pun Tuhan boleh memampukannya untuk melawan virus ini. Bapa, kami juga mohon berkat untuk tim medis, para dokter, perawat, juga para relawan yang dengan kerelaan dan ketulusan hati yang telah melayani saudara-saudara yang sakit, menyediakan diri. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesehatan yang prima, menjauhkan dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Terkhusus kami mohon berkat untuk pemerintahan bangsa kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan
untuk memberikan roh hikmat, sehingga bangsa kami boleh melakukan kebijakan-kebijakan dengan baik untuk mengatasi wabah ini. Demikian juga ya Tuhan, dengan anak-anak-Mu di berbagai bangsa dan yang telah berusaha untuk mengatasi wabah ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang ikut campur tangan. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati kami, agar kami pun juga diberi roh hikmat yang daripada-Mu. Sekalipun di daerah kami belum terdengar banyak ada yang terjangkit, tetapi kami tidak meremehkan keadaan ini, sehingga kami selalu waspada dan mau menjaga diri kami dengan baik. Ya Tuhan, Allah kami yang di surga, Allah yang maha murah, berkenanlah memberkati mereka dan kami sekalian yang ikut berpartisipasi, sehingga terwujud keadaan yang damai sejahtera, kemakmuran, keadilan bagi bangsa kami Indonesia ini. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan. Untuk itu dengan kerendahan hati kami memohon pengampunan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk kembali Tuhan nasihati, Tuhan ajar melalui sabda-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon urapan Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan boleh memimpin kami, sehingga kami boleh merenungkan sabda-Mu dan boleh memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Doa serta ucapan syukur serta permohonan kami ini ya Tuhan, kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan pada Minggu Paskah saat ini, bersama kita akan merenungkan, dibaca dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 15. Demikian sabda Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya
aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang senantiasa mau membaca, mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dan memelihara di sepanjang kehidupannya. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, renungan Paskah pada saat ini dari perikop yang sudah kita baca, Matius 28 ayat 1 sampai dengan 15, diberi tema "Jangan takut, lihatlah aku." Paskah sudah tiba, kebangkitan sudah terjadi, kuasa maut sudah dikalahkan. Inilah sebuah berita sukacita untuk kita sekalian, di mana semua umat Tuhan merayakannya sebagai hari Minggu dalam persekutuan ibadah bersama. Sekalipun saat ini kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kita berkumpul, berhimpun pada hari ini, Minggu Paskah, untuk merayakan dan memuji Tuhan yang agung dan mulia itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, perikop kita pagi ini mengajak kita untuk merenungkan dua hal penting dalam peristiwa Paskah.
Yang pertama, bahwa kebangkitannya mengubahkan kesedihan dan ketakutan menjadi sukacita dan keberanian. Mengubahkan kehidupan yang penuh keputusasaan menjadi penuh pengharapan. Kemudian bagian yang kedua, respon orang-orang yang menyaksikan, mendengar, dan menghayati kebangkitan Tuhan Yesus ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, kita masuk pada bagian yang pertama, bahwa kebangkitannya mengubahkan kesedihan dan ketakutan menjadi sukacita dan keputusasaan menjadi penuh pengharapan. Peristiwa Paskah diawali oleh Injil Matius dengan suatu kesaksian. Demikian, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, Maria Magdalena dan Maria lainnya menengok kubur itu. Para perempuan itu datang ke kubur Yesus, tentu dengan hati yang pilu, merasa sedih, berduka, merasa sangat kehilangan dengan kematian Tuhan Yesus. Kematian dan kehilangan tentu menyebabkan duka cita dan kesedihan. Tidak hanya itu, tetapi juga hilangnya harapan. Tetapi kita meyakini bahwa Yesus adalah Allah yang bangkit dan hidup. Dan itu dinyatakan dalam ayat 2. Matius mencatat bahwa telah terjadi gempa bumi yang hebat. Ini memberikan makna kepada kita sekalian. Gempa bumi berarti Tuhan akan berbicara, dengarkan Dia. Dan hal ini dibuktikan dengan hadirnya utusan Tuhan dari sorga, yaitu seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu serta menggulingkannya, lalu duduk di atas batu itu. Di lain sisi, perempuan-perempuan itu dalam merasakan gempa bumi yang terjadi, mereka menjadi takut. Lalu malaikat Tuhan menguatkannya dengan memberikan kabar kebangkitan Yesus. Dalam ayat 5 dan 6, kabar itu dinyatakan, janganlah kamu takut. Ada harapan yang lahir dari para perempuan itu setelah mendengar kabar sukacita itu. Yang tadinya hanya ingin menengok kubur Tuhan Yesus, ingin mengurapi jenazah Tuhan Yesus dengan rempah-rempah dan minyak wangi, berubah menjadi harapan yang baru, yang penuh sukacita. Di depan kubur Tuhan Yesus itulah harapan para perempuan berubah. Dan itu dinyatakannya di dalam ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk
untuk memberitahukan hal itu kepada murid-murid Yesus yang lain. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku kekasih Tuhan, Tuhan Yesus sangat peduli dengan mereka. Lalu Tuhan Yesus menjumpai mereka dan berkata dalam ayatnya yang ke-10. Perkataan pertama, mari kita perhatikan. Salam bagimu. Salam ini memiliki makna yang amat dalam. Tuhan Yesus telah bangkit dan menyatakan realita shalom dari Allah, yaitu realita damai sejahtera. Tuhan Yesus menjumpai para murid dalam keadaan damai untuk membebaskan mereka dari rasa takut. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya itu demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Tuhan Yesus menyuruh mereka menjumpai lagi dengannya di Galilea. Perkataan Yesus Kristus, "Jangan takut, lihatlah Aku." Ini disampaikannya dengan sebuah harapan bagi para perempuan itu. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku kekasih Tuhan, Galilea adalah daerah yang dianggap terbelakang dan lemah secara ekonomi. Dan awal pelayanan Tuhan Yesus Kristus ini dimulai dari Galilea ini. Sehingga Galilea menjadi simbol keperpihakan Tuhan Yesus bagi mereka yang lemah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk pada hal yang kedua, yaitu tentang respon orang-orang yang menyaksikan, mendengar, dan menghayati kebangkitan Tuhan Yesus. Ada dua macam respon yang dapat kita lihat dalam teks saat ini. Yang pertama adalah respon positif, dan yang kedua adalah respon negatif. Dari ayat yang ke-8 dan yang ke-9, kebangkitan Tuhan Yesus mendapat respon positif dari Maria Magdalena dan Maria lainnya. Apa responnya? Yang pertama, bahwa para perempuan itu segera pergi dengan sukacita, berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada para murid yang lain. Ada sebuah keyakinan yang teguh, iman yang kuat, percaya yang sungguh-sungguh, dan inilah melahirkan rasa sukacita. Kemudian respon yang kedua, keyakinannya itu diwujudkan. Mereka mendekatinya, memeluk kakinya,
dan menyembahnya. Lalu bagaimana dengan para penjaga kubur atau serdadu, para imam kepala, dan para tua-tua? Mari kita kembali pada teks bacaan kita saat ini. Dalam perikop sebelumnya, dijelaskan bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib ternyata tidak membuat lega para imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka selalu gelisah ketika mengingat perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus, bahwa setelah Yesus disalibkan, mati, kemudian sesudah 3 hari Yesus akan bangkit dari kematiannya. Sehingga para imam kepala meminta kepada Pontius Pilatus agar kubur Tuhan Yesus dijaga dan memeteraikannya supaya tidak dapat dibuka. Kemudian Pontius Pilatus pun memberikan prajurit-prajuritnya untuk menjaga kubur Tuhan Yesus itu selama 3 hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sekitar 12 sampai 72 orang penjaga. Dan selama 3 hari itu mereka mengadakan pergantian jaga setiap 3 jam sekali. Bisa kita bayangkan begitu ketatnya penjagaan kubur Yesus ini. Tetapi hari yang ketiga setelah kematian Tuhan Yesus, ada peristiwa yang luar biasa yang disaksikan sendiri oleh para penjaga-penjaga ini, di mana Yesus telah bangkit dari kematiannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, dari sini kita akan melihat bagaimana respon yang pertama dari diri para penjaga. Pada ayat yang keempat dinyatakan, para serdadu gentar ketakutan, lalu pergi untuk memberitahukan hal itu kepada imam-imam kepala. Lalu bagaimana respon para imam kepala dan tua-tua? Para imam kepala dan tua-tua bukannya merendahkan hati, melainkan malah mengeraskan hati, menolak dan menutupi kebangkitan Tuhan ini. Kita tahu imam kepala itu sebagai rohaniawan yang seharusnya itu bertindak benar, tetapi karena sebuah kepentingan, takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan pengikutnya, mereka melakukan sebuah tindakan kejahatan. Apa yang dilakukan? Mereka mengadakan perundingan dengan tua-tua, memberi uang sogokan untuk menutup mulut kepada para serdadu untuk diam, supaya tidak menceritakan peristiwa yang mereka saksikan itu. Lebih dari itu, para imam kepala menyusun skenario berita bohong, hoax, dengan berkata kepada para serdadu, kalau kamu akan mengatakannya, harus kamu katakan
bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri mayat Yesus ketika kamu sedang tidur. Dan para imam kepala juga memberikan jaminan kepada serdadu-serdadu itu jika hal itu didengar oleh wali negeri, supaya mereka tidak mendapatkan sanksi. Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, Paskah kali ini memang berbeda dengan tahun-tahun lalu. Saat ini ibadah Paskah kita laksanakan di tengah kondisi dan situasi yang kurang baik karena virus corona. Maka kita harus tetap semangat, jangan sampai kita kehilangan sukacita. Tidak larut dalam kesedihan, tidak larut dalam kecemasan, bahkan ketakutan hingga menjadikan kita putus asa. Hentikan semua kesedihan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Kita ganti dengan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Kebangkitan Yesus Kristus ini mengubah hidup yang cemas dan takut menjadi sukacita dan berani. Putus asa menjadi berpengharapan. Kemudian yang kedua, kita harus tetap percaya dan mempercayakan. Artinya bahwa kita semua diajak untuk percaya penuh dan mempercayakan hal ini kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang sudah bangkit itu akan menolong, akan memberikan keselamatan kepada kita. Seperti para perempuan, Maria Magdalena dan Maria lainnya. Kemudian yang ketiga, hidup bijaksana dengan tetap waspada dan hati-hati. Mungkin ada rasa takut, khawatir di dalam diri kita. Dan ini wajar. Tetapi kita tidak boleh meremehkan, menyepelekan hal yang saat ini terjadi di negeri kita. Dengan cara apa? Mari kita harus rajin menjaga kesehatan kita dengan makan makanan yang bergizi, makan sayur dan buah yang mengandung banyak vitamin C, kemudian menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan. Kemudian kita mau mengindahkan himbauan pemerintah. Kita harus memperhatikan satu dengan yang lain, supaya kita mau jaga jarak. Beberapa himbauan pemerintah mari kita perhatikan, kita indahkan. Kemudian yang keempat, kita tetap memberitakan kabar baik, kabar sukacita, berita kebenaran, dan tidak menyebarkan kabar bohong. Kita harus bijaksana terhadap berita-berita yang kita terima melalui media sosial. Dengan cara kita harus bisa menyaringnya dan tidak menyebarkan berita bohong, hoax, seperti halnya yang dilakukan oleh para imam kepala dan tua-tua. Demi mendapatkan uang, mereka berbuat itu.
seperti para prajurit, tidak menyebarkan hal-hal yang bisa membuat orang lain takut. Mungkin kita tidak takut. Nah, mari beritakan hal yang menyukacitakan, hal yang membangun, hal yang membangkitkan semangat dan pengharapan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika mata kita melulu tertuju pada sebuah persoalan, permasalahan, penderitaan, atau kehancuran, kita tak pernah dapat melihat solusi, apalagi menemukan makna dari yang sedang kita alami. Alihkanlah pandangan kita kembali kepada Allah. Lihatlah, kenanglah cintanya, bahwa Tuhan Yesus telah rela berkorban, mati di kayu salib, dan bangkit. Maka kita akan memperoleh kekuatan. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus inspirasi bagi dunia. Sebab tidak hanya itu, bahwa Tuhan Yesus Kristus sanggup dan mau mendatangkan hal-hal yang indah dalam derita yang sedang mendera. Tuhan sanggup memunculkan kebaikan-kebaikan bagaikan matahari yang menyinari bumi. Seberat apapun beban hidup kita, selalu ada harapan untuk mengatasinya, untuk menyelesaikannya, bahkan mengalami hal-hal yang lebih baik. Bahkan Tuhan akan menyelamatkan, asal kita mau berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya dengan sepenuh hati. Sebab Tuhan selalu berada dekat dengan kita, melihat yang sedang terjadi, merasakan yang sedang kita rasakan, serta peduli pada kesusahan yang sedang kita alami. Oleh karena itu, ibu, bapak, dan saudaraku kekasih Tuhan, mari kita wujudkan aksi kita, peduli dengan sesama kita. Selamat Paskah, sukacita untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam Minggu Paskah ini, saya mengajak kita sekalian untuk membawa masing-masing anggota keluarga kita untuk saat teduh bersama. Kita bawa apa yang menjadi permasalahan dan beban hidup kita, pergumulan kita, kita bawa kepada Tuhan di dalam doa keluarga. Mari kita berdoa. Teduh selesai.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tibalah waktunya kita untuk menyampaikan persembahan. Persembahan akan didasari dari firman Tuhan dari Mazmur pasal 30 ayatnya yang ke-5 dan 6, yang demikian firman Tuhan, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai." Persembahan aksi puasa Paskah dan amplop persembahan Paskah dimasukkan di tempat yang sudah disediakan, sedangkan untuk persembahan mingguan dimasukkan ke dalam amplop. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita untuk menyerahkan persembahan bagi Tuhan. Baiklah, persembahan ini kita kumpulkan dengan melalui pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 149, bait 1 dan yang kedua, ucap syukur pada Tuhan. Baiklah, mari kita haturkan persembahan kita di dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami membawa persembahan ibadah Paskah kami pada hari ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Terima kasih persembahan syukur kami agar menjadi alat pelayanan kasih di dunia ini. Kiranya pelayanan gerejamu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang terkasih, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian melalui pelengkap Kidung Jemaat 178, bait 1 dan 2. Allah mengutus. Pada puspita, pusara
Ibu Bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama kita nyatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu Bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, menjadi saksi Kristus dan bersyukur kepada Allah saat ini dan selamanya. Kita terima berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, umat berdoa secara pribadi. Selamat Paskah.